Fawailun lil mutaffifin alladzina idza kalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yazunnu ulaika annahum mab'uthun liyaumin 'azim yawma yaqumun nasu lirabbil alamin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin asyakirin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, sidang jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Sebelum kita melanjutkan kajian kita, Bapak Ibu, untuk malam ini kajian tadabbur kita dengan ayat-ayat Allah adalah surah Al-Mutaffifin, ayat yang pertama sampai seterusnya. Surah Al-Mutaffifin ini adalah surah yang ke-83 di dalam Al-Quran. Yang ada Al-Quran, silakan nanti dibuka surah Al-Mutaffifin, surah yang ke-83, dimulai dari ayat yang pertama. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, sidang jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Segala pujian hanya milik Allah. Dialah zat yang pantas, yang layak kita puja dan puji. Dapat dipastikan nikmat Allah setiap hari terus bertambah yang kita terima. Nikmat yang terus bertambah setiap hari yang kita terima, semestinya bertambah pula amal soleh kita, meningkat ibadahnya, bertambah kuat iman dan takwanya. Kata baginda Nabi, ada dua nikmat yang sering sekali dilupakan oleh manusia. Dua nikmat itu yang sering dilupakan oleh manusia adalah, yang pertama nikmat kesehatan. Nikmat kesehatan, barangkali karena kita masih sehat-sehat saja, nikmat kesehatan nikmat yang biasa-biasa. Kapan nikmat kesehatan terasa penting dan berguna bagi kita? Kalau kita sudah sakit. Baru ketika itu kita merencanakan macam-macam. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad mengingatkan kita, pergunakan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Nikmat yang kedua, kata baginda Nabi, yang sering dilupakan oleh manusia adalah nikmat kesempatan. Banyak mungkin kesibukan kita Bapak Ibu sekalian, tapi alhamdulillah masih menyempatkan diri untuk pengajian kita ba'da maghrib ini. Mudah-mudahan dengan mensyukuri nikmat kesempatan kita isi dengan kebaikan, Allah bukakan kesempatan-kesempatan yang lain supaya kita memperoleh hidayah Allah. Karena kita banyak waktu luang, kita menganggap bahwa kesempatan itu nikmat yang biasa-biasa. Kapan terasa nikmat kesempatan itu adalah hal yang berharga? Kalau kita sudah sibuk, pagi sibuk, siang sibuk, malam pun sibuk, tidak ada waktu lagi untuk pengajian. Baru ketika itu kita merasa sadar diri betapa pentingnya nikmat kesempatan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kata baginda Nabi Muhammad, pergunakan waktu sempatmu sebelum datang waktu sibukmu. Kemudian salat dan salam kita sampaikan buat baginda Nabi Muhammad SAW yang merupakan uswatun hasanah, contoh tauladan dalam kehidupan kita. Bukankah Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang baginda Nabi Muhammad 14 abad yang silam, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh terdapat pada diri Nabi Muhammad itu contoh dan tauladan yang sangat baik. Oleh karena itu Bapak Ibu, setiap kali kita mendengarkan nama Nabi disebutkan, maka setiap kali itu pula kita mengirimkan salam sejahtera, kita mengirimkan selawat buat Nabi. Kenapa begitu? Karena Allah saja dan malaikatnya berselawat pada Nabi. Maka Allah memerintahkan kepada kita orang-orang beriman, hei orang beriman, berselawat dan salam kalian kepada Rasulullah. Itulah yang Allah firmankan dalam ayatnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya mereka berselawat dan salam kepada Rasulullah. Wahai sekalian orang-orang beriman, berselawat dan salam kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah,
Setiap kita yang hadir di musalla ini memastikan bahwa bersama kita ada niat yang tulus ikhlas karena Allah, ketulusan hati, keikhlasan jiwa kita, maka duduknya kita ba'da maghrib ini di musalla ini akan dinilai ibadah. Ibadah Bapak, halo. Insya Allah dengan ketulusan hati, niatnya lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah, bukan karena yang lain-lain, maka setelah pengajian kita ini akan mampu memperberat timbangan pahala amal solehnya. Baginda Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amal, perbuatan, apapun kegiatannya, kalau ia bergantung dengan niat yang tulus ikhlas karena Allah, maka ia akan diganjar sebagai pahala ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, spesial pada malam hari ini sebentar kita tahan dulu surah kita pada pertemuan-pertemuan yang lampau adalah juz 29. Sekarang kita masuk pada juz 30, ya, ini berkaitan dengan hal yang aplikatif dalam kehidupan kita sehari-hari. Surat yang akan kita bahas pada malam ini Allah beri nama suratnya dengan surah Al-Mutaffifin. Artinya bahasa Indonesia adalah penipu, curang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, diberi nama surat kita ini dengan Mutaffifin karena memang ada bunyi kalimat itu pada ayat pertama, wailul lil mutaffifin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, memang para ulama menyebut surat kita ini adalah di antara rangkaian surat-surat Makkiyah. Apa maksudnya? Yang turun sebelum Nabi hijrah ke Mekah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan ini yang paling awal turunnya waktu Nabi setelah sampai di Madinah. Di antara yang berkata pendapat demikian Ibnu Abbas, sahabat Nabi bernama Ibnu Abbas. Dia berkata begini, ketika awal-awal Nabi datang di Madinah, banyak sekali perilaku orang di pasar yang curang dalam timbangan. Lalu Allah menurunkan ayat ini sebagai obat supaya tidak lagi begitu. Maka Allah menurunkan wailul lil mutaffifin, neraka celaka bagi mereka yang curang. Bapak Ibu, kalau ini adalah surat-surat Makkiyah, ya katakanlah ya surat sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Surat-surat Makkiyah itu lebih banyak dominannya didominasi oleh ayat-ayat yang berkaitan dengan akidah, tentang kekuasaan Allah, Allah yang Esa, kemudian hari kiamat. Itu ayat-ayat yang diturunkan pada periode Makkiyah. Oleh karena itu datang surat ini, Allah tidak hanya menjelaskan tentang masalah urusan akidah. Allah melalui Al-Quran ini juga menjelaskan apa yang terkait dengan muamalah, perdagangan, bisnis. Itu nanti juga akan kita lihat kecurangan itu arahannya dikaitkan dengan keyakinan kita dengan adanya hari berbangkit. Oke, Bapak Ibu, mari kita jelaskan ayat-ayat kita pada surah Al-Mutaffifin ini. Diawali oleh Allah firman-Nya ayat pertama begini, wailun lil mutaffifin. Kata-kata wail itu, kalau kita membaca kitab-kitab tafsir klasik yang lama, kitab-kitab tafsir yang lama para ulama terdahulu, mereka menginformasikan kepada kita kata wail itu artinya nama sebuah lembah di neraka. Sehingga wailul lil mutaffifin, ulama dulu menerjemahkannya neraka wail, karena itu lembah neraka di salah satu lembah neraka yang ada di neraka, namanya lembah neraka wail. Oleh karena itu para ulama menerjemahkannya wailul lil mutaffifin, neraka wail bagi orang-orang yang curang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, namun
kata-kata wil pada ulama-ulama mutakhirin yang sekarang ini, itu juga mereka memaknai wil itu artinya celaka, bisa juga dimaknai kecelakaan. Jadi ketika ada kalimat wailul lil mutaffifin, Allah sedang berkata celaka bagi mereka yang curang. Nanti Bapak Ibu kita lihat kecelakaannya di mana. Nanti kita lihat. Itu baru kata W. Sekarang kita pindah ke kalimat mutaffifin. Secara ringkasnya mutaffifin itu orang-orang yang curang. Tapi mari kita lihat akar bahasa. Mutaffifin itu bisa berakar dari kata tofafa. Tofafa dalam bahasa Indonesia artinya tofafa itu meloncat pagar. Apa Ibu? Pagar itu untuk apa dibuat? Iya, dihalangi, jangan masuknya ke tempat itu dari pagar, tapi lewat pintu masuknya. Kalau kita masuk ke tempat itu nak loncat pagar, apa yang terjadi? Tidak lazim. Dijual 1 kilo, ternyata 9 garis. Itu kan tidak betul itu. Tertulis ini gula pasir 1 kilo. Datang ke rumah kita sudah belanja dari pasar, 9 garis ternyata. Kan ini cerita kita ini sekarang. Tofafa itu artinya secara bahasa meloncat pagar, tidak etis, tidak layak. Kalau kita masuk ke satu rumah, masuklah dari pintu, jangan loncat pagar. 1 kilo, jangan 9 garis. Oke. Itu mutaffifin yang akar katanya dari tofafa yang artinya meloncat pagar, tidak etis. Ada pula di kalangan ulama bahasa melihat kalimat mutaffifin itu berakar dari kata tofif. Apa itu artinya tofif? Tofif itu remeh, remeh temeh. Itu kata orang. Apa itu maknanya remeh? Remeh itu sesuatu yang tidak diperhitungkan. Tambahlah agak dulai, tambah secukui 1 kilo tadi digaleh, ditambah lagi akan sakit saja. Menurut kita itu remeh, menurut Allah serius tuh. Itu bukan remeh menurut Allah, tapi menurut penjual atau pembeli itu remeh. Menambah atau mengurangi timbangan tadi remeh, tapi menurut Allah masalah besar.